Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Alamsyah dengan NIM 251011077. Mahasiswa Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie dan program studi ilmu komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat simulasi rangkaian pencaca binar dan pencaca desimal. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke pembuatannya. Oke, jadi komponen yang dibutuhkan itu adalah SW, SPDT, Logic Probe, IC 7408, IC 7447, IC 7473, dan juga IC 7490. Oke, langsung saja kita ke pembuatan rangkaiannya. Pertama-tama kita pasang SPDT-nya terlebih dahulu sebanyak 3. Dan juga kita letakkan secara sejajar seperti ini. Nah, setelah itu kita flip ketiga SPDT tersebut. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tambahkan IC 7473-nya di samping SPDT yang ke-1, yaitu di sini. Setelah itu kita tambahkan lagi sebanyak 4. Nah, setelah seperti ini, kita tambahkan IC 7408. Kita posisikan di antara sini, dan juga posisi itu berada di atas. Nah, kita tambahkan 2. Nah, seperti ini kita pasang lagi logic probe-nya. Posisinya itu berada di sini, di atas atau sejajar dengan IC 7408-nya. Nah, logic probe-nya itu kita taruh sebanyak 4. Nah, seperti itu kita tambahkan lagi power beserta ground-nya agar rangkaian tadi itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, seperti ini saatnya kita akan menyambungkan seluruh komponennya. Nah, seperti cara saya. Pertama kita sambungkan SP1-nya ke input 14 atau input P-nya. Setelah itu input K-nya itu kita hubungkan ke di antara jalur tadi. Setelah itu kita buat jalur di sini, jalur sambungan yang mengarah ke input clock yang ada di U2B-nya di sini. Nah, setelah itu kita sambungkan seluruh input clock-nya yang ada di IC 7473. Kita sambungkan semua ke jalur tadi. Nah, oke, setelah seperti itu kita buat jalur lagi yang berada di SP3. Kita sambungkan ke input R-nya yang berada di sini. Setelah itu kita hubungkan seluruh input R-nya ke jalur tadi. Nah, seperti ini kita akan menghubungkan output Q-nya ke input Y. Ini. Setelah itu kita hubungkan output Q yang ada di U1B-nya itu ke input yang berada di U3A.
seperti ini. Nah, setelah itu kita hubungkan input K-nya ini ke input 1 yang berada di U3A-nya. Setelah itu kita akan menyambungkan input Y yang ada di U2A ke sini, ke output yang berada di U3A-nya. Nah, setelah itu kita hubungkan lagi ke output yang ketiga yang ada di U3A. Nah, setelah itu kita hubungkan ke input 4 yang ada di U3B-nya. Nah, seperti itu kita hubungkan lagi input yang nomor 5 yang berada di U3B ke output Q yang berada di U2A. Seperti ini. Setelah itu kita hubungkan lagi output 6 yang berada di U3B ke seluruh input yang berada di U2B-nya, yaitu input Y dan juga input K-nya. Dan juga di sini. Nah, setelah seperti itu, kita sambungkan output Q-nya nomor 9 ke logic probe yang berada di baris pertama. Setelah itu kita sambungkan output Q yang berada di U1A ke output atau logic probe yang berada di baris terakhir. Nah, dan untuk baris ketiganya itu kita sambungkan ke sini. Nah, begitupun yang ada di sininya. Untuk output Q yang ada di U2-nya kita sambungkan ke logic probe yang berada di baris ke-2 seperti ini. Nah, untuk rangkaian di bagian sampingnya itu sudah selesai. Saatnya kita menyambungkan SPDT-nya ke power dan ground-nya. Caranya itu seperti ini. Kita sambungkan power-nya itu yang ke bagian atas SW1 sampai SW3-nya. Seperti ini. Setelah itu untuk ground-nya itu berada kita sambungkan di bawah SPDT-nya dari SW1 sampai SW3 seperti ini. Nah, bukan ini terlebih dahulu. Oke, setelah seperti itu kita akan mengetes. Nah, setelah seperti ini kita akan mengetes rangkaian yang telah kita buat. Nah, jika saya play dan mengklik SW2-nya sebanyak 2 kali, output yang dihasilkan itu adalah 0001. Jika saya klik 2 kali lagi, outputnya berubah menjadi 0010.
berubah lagi menjadi 0101, 0110, dan 1001, 1010, berubah lagi menjadi 1101, 1110, dan kembali menjadi 0001 lagi. Mungkin itu saja penjelasan mengenai rangkaian pencecah binar. Selanjutnya kita berpindah ke rangkaian pencecah desimal. Nah, untuk pencecah desimal itu komponen yang dibutuhkan hampir mirip dengan pencecah binar, yaitu SPDT, bertadi, serta logic probe, dan ada tambahan IC 7490 dan juga 7447 dan 7 SEG COM AN yang berwarna biru. Baik, langsung saja kita ke proses pembuatan rangkaiannya. Pertama-tama kita taruh SPDT-nya, dan tidak lupa kita akan memflip SPDT-nya. Setelah itu kita taruh IC 7490-nya di depan SPDT tadi. Nah, setelah itu kita tambahkan IC 7447 di samping IC 7490-nya. Nah, setelah itu kita tambahkan 7 SEG COM yang berwarna biru. Kita posisikan sejajar dengan IC 7447-nya. Nah, setelah seperti ini, kita tambahkan ground beserta powernya agar rangkaiannya berjalan atau rangkaiannya dapat berjalan dengan baik. Nah, setelah seperti ini kita akan menyambungkan semua rangkaiannya. Pertama-tama kita sambungkan SP1-nya ke input TKA yang berada di U1. Setelah itu input Q0-nya, output Q0-nya kita sambungkan ke input A yang berada di U2. Kita sambungkan semuanya ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita menyambungkan input yang berada di TKB yang posisinya itu di U1, itu sambungkan ke jalur antara output Q0 yang berada di U1 ke input A yang berada di U2. Seperti itu. Setelah itu kita sambungkan semua jalur yang ada di sini. Nah, oke, seperti itu. Kita akan menyambungkan input yang berada di bawah ini atau posisinya di bawah SPDT ke ground-nya. Nah, setelah itu kita sambungkan input 3-nya ke sini, ke jalur antara ground-nya. Setelah itu kita sambungkan semua inputnya ke jalur tersebut seperti ini. Nah, setelah seperti itu input SPDT-nya yang berada di atas kita sambungkan ke power. Nah, dari powernya ini kita sambungkan lagi ke bagian bawah yang mengarah ke input 4, 5, dan 3 yang ada di U2. Nah, kita sambungkan semua. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan menyambungkan jalur di antara power tadi ke sini, komponen 7 SEG-nya.
Nah, sudah seperti ini, berarti rangkaian kita sudah jadi. Saatnya kita mengetes rangkaian kita apakah sudah berfungsi dengan baik. Nah, jika saya play, eh, angka yang dihasilkan dari 7 SEG COM berwarna birunya itu menampilkan angka 0. Jika saya klik 2 kali, outputnya berubah menjadi 1. Jika saya klik lagi, outputnya berubah menjadi 2. Jika saya klik lagi, outputnya berubah menjadi 3. Jika saya klik lagi, outputnya berubah menjadi 4. Dan seterusnya sampai outputnya itu mencapai angka 9. Nah, angka 9 itu merupakan angka max dari yang bisa ditampilkan karena jika saya klik SPDT-nya, angkanya berubah kembali menjadi 0 atau kembali ke tampilan semula. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai eh, simulasi rangkaian pencaca binar beserta pencaca desimal. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.